Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Di video kali ini saya akan membahas bahayanya tentang joki pinjaman online. Karena di sini ada banyak sekali kasus-kasus joki pinjaman online yang merugikan nasabah pinjaman online. Oke, sebelum itu yang baru bergabung di channel ini, bantu channel ini berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Oke, kita lanjut membahasnya di sini. Di sini joki pinjaman online banyak sekali yang meresahkan sekarang ini. Karena di sini ada kasus bahkan terjadi di rekan saya sendiri. Rekan saya ini mungkin memang belum tahu yang namanya pinjaman online, masih polos lah. Jadi belum tahu dan sekarang sudah terjadi tertipu oleh joki pinjaman online baru curhat kepada saya, teman-teman ya. Di sini kasusnya seperti ini, teman-teman. Ini aplikasi yang digunakan oleh si joki ini adalah aplikasi Kredipo. Rekan saya ini memang ada bermasalah dengan namanya aplikasi Kredipo. Dia melakukan pembelian dengan aplikasi Kredipo dengan pay letternya itu sendiri dengan berbelanja online. Dikarenakan mungkin kasusnya ini belanjanya itu mungkin barangnya belum sampai dan lain sebagainya. Di sini bahkan malah ada joki yang menawarkan bahwa untuk memperbaiki proses terjadinya kesalahan di aplikasi ini. Tapi malahan teman saya ini tertipu, teman-teman, oleh joki itu. Dia malah mendapatkan tagihan dari aplikasi Kredipo ini banyak sekali karena memang akun dia sudah dihack oleh si joki pinjaman online lah ini, teman-teman ya. Seperti itu kasusnya. Jadi untuk kalian hati-hati saja terhadap joki-joki pinjaman online karena banyak juga kasus-kasus yang lain seperti di Akulaku. Karena di sini aplikasi Akulaku ini sekarang memang sangat sulit untuk misalkan menaikkan limit lah, pencairan dana, malah ada yang namanya gestun. Nah, di situ banyak juga joki-joki pinjaman online yang masuk memanfaatkan keadaan ini, teman-teman. Terjadi di salah satu juga nasabah yang mungkin memang kebanyakan aplikasi Akulaku ini dari pihak toko ini mengirim barang misalkan telat, lama lah dan lain sebagainya, dan nasabah yang tidak tahu proses cara menyelesaikan penyelesaian ataupun berbelanja online di aplikasi Akulaku yang misalkan ini barangnya misalkan telat datang ataupun lama sampai 1 minggu 2 minggu belum datang juga. Nah, di situ malah mereka ini masuk ke pihak joki pinjaman online ataupun memang si joki pinjaman online ini menawarkan jasa untuk memperbaiki ataupun menyelesaikan masalah ini sendiri, tapi malah tertipu, teman-teman. Nah, di sini saran dari saya, jangan sampai kalian yang menggunakan yang namanya si joki pinjaman online ataupun orang-orang yang merasa ingin memperbaiki ataupun menawarkan jasa untuk perbaikan aplikasi lah, untuk peminjaman uang. Karena di sini juga kemarin saya dengar ada kasus yang mengajak salah satu nasabah-nasabah untuk membobol yang namanya pinjol-pinjol ilegal ataupun legal supaya mereka itu pinjam di aplikasi pinjaman online. Setelah cair malah si joki pinjaman online ini yang mengambil uangnya, dan yang mendapat tagihan ini malah nasabah yang diajak, teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk kalian berhati-hati bahaya joki pinjaman online ataupun orang-orang yang mengaku ingin memperbaiki ataupun menawarkan jasa dan lain sebagainya. Nah, ini berat sekali karena yang namanya misalkan di aplikasi Akulaku yang tadi seperti yang saya bilang, nih untuk misalkan barang yang telat datang dan lain sebagainya, ini kalian solusinya hubungi saja customer service-nya, teman-teman. Jadi hubungi CS-nya, misalkan barang belum datang 1 minggu 2 minggu, kalian hubungi saja CS-nya, jangan melalui orang di luar aplikasi, teman-teman, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nanti kedepannya malah kalian akan tertipu, teman-teman, oleh si jasa-jasa seperti joki pinjaman online ini. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan untuk kalian karena kasusnya banyak juga di luaran sana selain kasus yang dialami oleh rekan saya sendiri. Seperti itu, teman-teman. Itu maraknya tentang bahayanya si joki pinjaman online ini, teman-teman ya. Jadi untuk kalian, ini informasi yang lumayan cukup penting juga. Mungkin kalian
baru menggunakan pinjaman online, misalkan baru menggunakan aplikasi Akulaku, jadi belum tahu sampai semuanya teman-teman. Jadi karena masih banyak juga yang tertipu oleh yang namanya jasa-jasa pembodohan si joki pinjaman online teman-teman. Jadi untuk kalian ini informasi yang lumayan cukup penting juga supaya kalian tidak mengalami hal yang sama yang dialami oleh nasabah-nasabah yang banyak tertipu oleh si joki pinjaman online ini. Yang paling berat ini memang si joki ini yang kemarin saya dengar kasus itu yang mengajak nasabah-nasabah untuk membobol pinjaman online, tapi malah dia yang mencari untung, yang mendapatkan uang, dan yang membayar ataupun mendapatkan tagihan adalah si nasabah-nasabah ini teman-teman. Nah inilah yang paling berat yang mungkin saya harus sampaikan untuk kalian teman-teman, karena ini banyak juga kasus yang terjadi teman-teman. Itu sih informasinya untuk kalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk bahayanya si joki pinjaman online ini teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini saja, saya pamit, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.